wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Kita lanjutkan pembahasan Syarah Bulughul Maram. Masih kita membahas sifat-sifat salat. An-nahyu an qiraatil Qur'an fi ruku'i wa sujud. Larangan membaca Al-Qur'an pada saat ruku dan sujud. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Ingatlah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an pada saat ruku atau pada saat sujud. Fa amma ruku'u fa azzimu fihi rabb. Adapun pada saat ruku agungkanlah Allah. Wa amma sujudu, adapun pada saat sujud fajtahidu fid du'ai, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayustajaba lakum, karena doa pada saat sujud itu sangat memungkinkan sekali untuk dikabulkan. Ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 479. Yang lengkapnya hadis bahwa Nabi SAW bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, innahu lam yamkum min mubashshirati nubuwah illa ru'ya salihah yarahal muslimu aw turalah. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada lagi kabar-kabar gembira kenabian, akan tetapi yang ada itu adalah mimpi yang benar yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya. Ala, ingat, wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Baru setelah itu Nabi menyebutkan, aku dilarang membaca Al-Qur'an pada saat ruku atau sujud dan seterusnya. Nah, jadi hadis ini pertama ya menjelaskan bahwa setelah Nabi SAW ya wafat, itu sudah tidak ada lagi kabar-kabar yang disampaikan oleh para nabi. Ya, karena nabinya memang sudah tidak ada. Tapi yang ada itu adalah mimpi yang benar. Mimpi ya yang terlihat atau yang dialami oleh seorang muslim, atau mimpi yang diperlihatkan kepada seorang muslim. Jadi di akhir zaman ini, iwan filah, nah kalau orang-orang muslim yang benar-benar ya ketakwaannya, kesolehannya, itu mimpinya itu bisa benar. Cuma kita harus bisa membedakan antara ru'ya sama hilim. Kalau hilim itu permainan setan, ya permainan setan. Kalau ru'ya itu mimpi. Maka kalau kita ya banyak mimpinya yang menyeramkan, itu adalah permainan setan itu. Makanya kalau kita mimpi buruk, ya mimpi buruk itu yang pertama, kita adalah meludah ke sebelah kiri. Begitu bangun, meludah ke sebelah kiri 3 kali gitu. Kemudian baca isti'adah. Dan jangan diceritakan kepada siapapun. Ya, kalau kita mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Sekalipun ke istri sendiri, gak usah diceritakan kalau mimpi buruk. Insya Allah mimpi buruk itu tidak akan terjadi. Ini yang ada ya. Jadi itu ada dijelaskan. Bahkan ada seorang ulama tukang takwil mimpi, namanya Imam Ibnu Sirin. Ya, Imam Ibnu Sirin. Bahkan sekarang sudah diterjemahkan dan itu sudah ada di sebuah aplikasi. Jadi kalau Bapak mau tahu, silakan tinggal download ya. Di Play Store itu ada aplikasinya Takwil Mimpi Imam Ibnu Sirin. Itu mulai dari huruf hamzah sampai huruf terakhir. Berarti kalau Bapak mimpinya mimpi apa, ya lihat dulu, dilihat aja hurufnya huruf apa dulu, huruf A, huruf B dan seterusnya. Itu adalah ada takwil mimpi. Jangan menurut parimbon, awas ya. Kadang-kadang kalau dulu kan mimpi dilihat di perimbon bagaimana. Itu adalah kesirikan.
Tadi di dalam ruku ini fa'adimu fihi rabb. Dalam ruku adalah agungkan Allah. Maksudnya kita membaca subhana rabbiyal azim. Kemudian tadi ya, adapun dalam sujud bersungguh-sungguhlah kita dalam berdoa. Ya, berdoa. Kenapa? Karena sangat kemungkinan sekali doa di dalam sujud itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini ya bisa kita pahami. Yang pertama, dari hadis yang mulia ini, al hadis dalilun ala nahyi an qiraatil Quran fi hali ruku'i was sujud. Hadis ini suatu dalil yang melarang membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Umpamanya kita sedang punya hafalan, lalu murojaahnya pada saat ruku dan sujud, gak boleh. Ini adalah kalau dalam hadis ini aku dilarang. Tapi kalau dalam redaksi lain, hadisnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, nahani Rasulullah an aqra'a raki'an aw sajidan. Rasulullah SAW melarangku membaca Al-Quran pada saat ruku atau pada saat sujud. Dalam satu riwayat, nahani Rasulullah anil qira'ah fi ruku'i was sujud. Rasulullah melarang kami membaca. Ya, ini hanya redaksinya yang berbeda, tapi maknanya adalah sama. Jadi ketika kita sedang ruku dan sujud, ya tidak boleh kita membaca Al-Quran. Tapi bagaimana kalau doa yang kita baca, ya yang kita baca itu pas ada di dalam Al-Quran, tidak jadi masalah. Karena kita niatnya bukan baca Quran, kita niatnya baca doa. Contohnya, kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini ada di dalam Al-Quran. Tapi ketika kita sujud, kalau membaca doa ini tidak termasuk membaca Al-Quran, karena ini adalah doa. Ya, jadi niat kita itu niatnya baca doa. Karena maqasidul lafdi ala niyatil lafid. Ya, tujuan ucapan tergantung niat orang yang mengucapkan. Al hadis dalilun ala wujubi taqdimir rabb fi hali ruku'i wa yakunu dzalik bi sigatil waridah fi hadis Hudzaifah. Jadi hadis ini juga menunjukkan wajib kita mengagungkan Allah pada saat ruku. Nah, yaitu ucapannya subhana rabbiyal azim. Ya, summa sajada. Kemudian kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Adapun ya di hadis lain disebutkan, hadisnya dari Uqmah bin Amir radhiyallahu an, lama nuzilat fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Nah, karena di sini ada ya fasabbih bismi rabbikal azim, surat Al-Waqiah ayat 74. Maka ketika turun ayat ini, Nabi SAW bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Maksudnya ya, jadikan atau ucapkan di dalam ruku kalian. Dan ketika turun surat Al-A'la ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la, Nabi bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Ya, jadikan di dalam sujud kalian. Ini ya, semua ulama jadi membaca subhana rabbiyal azim pada saat ya ruku dan subhana rabbiyal a'la pada saat sujud, ini hukumnya adalah wajib. Karena di sini adalah terkumpul dua perintah. Perintah Allah ya dan perintah Rasul. Perintah Allahnya adalah fasabbih, ini perintah. Nah, begitu juga sabbih dalam surat Al-A'la ini juga perintah. Sedangkan perintah Rasulnya ij'aluha. Jadi di sini berkumpul perintah Allah dengan perintah Rasul.
Sedangkan kalau kita lihat dalam kaidah usul, al aslu fil amri lil wujub, asal dalam perintah menunjukkan wajib. Maka Imam Ahmad ya rahimahullahu taala, beliau adalah berpendapat bahwa membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la dalam sujud ini hukumnya adalah wajib. Kemudian masru'iyatud du'a fi sujud wal iksar fi minhu li'annahu mahalun ijabah. Disyariatkan, disyariatkan memperbanyak doa pada saat sujud. Kenapa? Li'annahu mahalu ijabah. Karena doa pada saat sujud ini termasuk adalah tempat dikabulkannya doa atau waktu dikabulkannya doa. Dan di sini adalah kata ad-du'a. Ya, kata ad-du'a ini jadi la yuhtasu bil maksur, tidak ditentukan doanya harus doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Bal yad'u fi sholatihi bi hali sujudi bi ayyi du'ain kana min talabi khairi dunya wal akhirah wal isti'adatu min syarrihi min syarihima. Jadi doa di sini iwan filah tidak ditentukan, tapi kita boleh doa apa saja, ya, doa apa saja. Yang penting doa di situ doa minta kebaikan dunia dan akhirat. Ya, doa minta kebaikan dunia dan akhirat, dan kita juga minta perlindungan kepada Allah min syarihima, dari keburukan dunia dan akhirat. Itu intinya doa. Silakan. Ya, mau doa apa saja, nah silakan. Tapi usahakan pakai bahasa Arab. Ya, para ulama menjelaskan kalau doanya pakai bahasa kita masing-masing jangan diucapkan. Cukup saja di dalam hati kita. Kenapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya nomor 482, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya, jadi seorang hamba yang paling dekat kepada Rabb-nya adalah wa huwa sajid, yaitu orang yang sujud. Makanya paksiru doa, perbanyaklah berdoa pada saat sujud. Nah, ini ya maksudnya perbanyak. Ini ada dua makna. Perbanyak itu doanya satu tapi diulang-ulang. Ya, kata mungkin karena kita sedang fokus ya, mungkin kita ada sesuatu yang sangat penting untuk kita memohon kepada Allah. Nah, satu saja, satu macam doa tapi diulang-ulang terus. Itu termasuk memperbanyak doa. Atau memperbanyak doa, doanya macam-macam. Ya, kita baca doa ini, baca doa ini. Itu semuanya termasuk memperbanyak doa. Kemudian hadis berikut, min adiyati ruku was sujud. Nah, ini hadis ya ingin menjelaskan di antara doa-doa pada saat ruku dan sujud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, bahwa Nabi SAW membaca pada saat ruku dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma ya Allah Rabb kami, wa bihamdika, dengan memuji kepadamu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 817, riwayat Muslim nomor 484. Ya, jadi ini adalah doa diantaranya yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Nah, Nabi membaca doa ini setelah turun surat An-Nasr ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Nah, karena di sini ada perintah fasabbih ya dan seterusnya, maka Nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli.
Berarti dari hadis ini adalah dalilun ala masru'iyati qaulil musalli fi ruku'ihi wa sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli wa ana yanbagil iksar minhu. Ini hadis ini menunjukkan disyariatkan orang yang sholat pada saat ruku dan sujudnya membaca doa ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Bahkan wa annahu yanbaghi al-iksar minhu, bahkan dianjurkan kita memperbanyak, bukan hanya satu kali, ya, bukan hanya satu kali kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli ini, tapi kita sekali lagi disunahkan, dianjurkan untuk memperbanyak. Wa huwa yadullu ala jawazi du'a fi ruku'i minal maksur. Ini juga menunjukkan boleh pada saat kita ruku berdoa dengan doa yang maksur. Maksur itu doa yang datang dari Nabi atau yang dicontohkan oleh Nabi. Wa in kana doa fi sujud aksar. Walaupun tadi Pak ya, nah kita dalam ruku juga memperbanyak doa, tapi dalam sujud dianjurkan lagi lebih banyak kita untuk berdoa. Hukmu takbir wa mawadi'uhu minas shalah. Nah, sekarang adalah hukum takbir dan kapan saja ya baca takbir di dalam salat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, dia berkata, Rasulullah bersabda, idza qama kana salam idza qama ila salat yukabbiru hina yakum. Bahwa Nabi sallam apabila beliau berdiri ya melaksanakan salat, beliau bertakbir ya pada saat beliau berdiri. Ini yang dimaksud takbiratul ihram. Summa yukabbiru hina yarka. Lalu beliau pun baca takbir pada saat beliau mau ruku. Allahu akbar. Kemudian summa yaqulu, lalu beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, nah kita bangkit dari ruku, beliau membaca sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minaruku. Jadi ketika beliau mengangkat, artinya bangunlah dari ruku. Kemudian ketika bangun baca subhanallah Allahu liman hamidah, ketika sudah posisi beliau berdiri, beliau membaca rabbana walakal ham. Summa yukabbir hina yahwi sajidan. Lalu beliau pun baca takbir ketika beliau turun sujud. Summa yukabir hina yarfa'u ra'sah. Lalu beliau juga baca takbir ketika bangun dari sujud. Summa yukabir hina yasjud. Lalu beliau sujud takbir lagi ketika sujud yang kedua. Summa yukabir hina yarfa'. Dan beliau juga baca takbir lagi ketika bangkit dari sujud. Beliau melakukan ya dalam seluruh salatnya seperti itu. Wa yukabbir hina yaqumu minas natain ya ba'dal julus. Dan beliau juga membaca takbir pada saat berdiri setelah ya tasahud awal. Setelah tasahud awal. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 789, hadis riwayat Muslimnya nomor 392. Nah, iwatilah yang dimaksud yukabir yaitu ucapan Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Yang dimaksud waktu berdiri maksudnya adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Lalu beliau mengucapkan atau membaca sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah. Dan seterusnya rabbana walakal ham. Nah, di sini iwan filah ucapan rabbana walakal ham ada 4. Jadi rabbana lakal ham, nah ini jelas ya, adalah memakai waw. Jadi rabbana walakal ham. Yang kedua boleh juga, masih Bukhari Muslim hadisnya, rabbana lakal ham, nggak pakai waw. Ya, jadi rabbana walakal ham, boleh juga rabbana lakal ham. Yang ketiga Allahumma rabbana walakal ham. Ini ada tambahan Allahumma. Ya. Allahumma rabbana walakal ham.
Yang keempat, Allahumma Rabbana lakal ham. Mana yang sering dibaca? Ya, jadi silakan. Rabbana walakal ham, Rabbana lakal ham, Allahumma Rabbana walakal ham, Allahumma Rabbana lakal ham. Ini empat-empatnya adalah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti al hadis dalilun ala masru'iyati takbir inda dukhul bis shalah. Ya, ini hadis dia menunjukkan disyariatkan mengucapkan takbir ketika kita akan memulai sholat. Ya, dan ini adalah rukun. Tidak sah sholat tanpa mengucapkan Allahu Akbar, tanpa mengucapkan takbiratul ihram. Kadang-kadang ada orang yang ketika imam sudah tasahud, dia datang enggak Allahu Akbar dulu, langsung ikut tasahud. Ya, ujung-ujung duduk aja tasahud. Ya, begitu imam salam dia berdiri lagi, berarti belum sholat namanya, Pak. Karena sholat itu adalah aqwalun wa af'alun, ya, muhtatasatun, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah perkataan, ya, dan perbuatan yang telah ditentukan, yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Makanya ya, setiap kita mau sholat ya, tetap diawali dengan takbiratul ihram dulu. Ya, takbiratul ihram. Wa bi'ada yatabayyan anna salam kana yukabbirullahu ta'ala indal iftitah wa bi kulli habdin wa raf'in. Begitu juga ya. Jadi Nabi SAW jelas ya, beliau mengucapkan takbir atau membaca takbir ketika mengawali sholat. Begitu juga setiap beliau turun dan bangkit, ya, turun ruku, bangkit dari ruku, turun sujud, bangkit dari sujud, kemudian sujud lagi. Beliau adalah membaca takbir. Ini yang disebut dengan takbir intikal. Ya, takbir intikal. Kalau yang pertama disebutnya apa? Takbiratul ihram. Kalau yang takbir-takbir selanjutnya disebutnya apa? Takbir intikal. Apa artinya takbir intikal? Intikal itu perpindahan artinya, intikal. Ya, artinya ya adalah takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Kan dari berdiri rukun, kemudian kita mau ruku, Allahu Akbar. Nah, kan jadi pindah dari berdiri ke ruku. Dari ruku pindah lagi ke i'tidal. Gitu kan ya, dan seterusnya. Ini disebutnya sekali lagi takbir intikal. Artinya takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Kalau takbiratul ihram apa artinya? Kemarin udah pernah saya sampaikan kan? Kalau takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Apa yang dimaksud takbir mengharamkan? Karena yang sebelum sholat halal, tapi kalau sudah sholat haram. Mana? Ngobrol. Sebelum sholat boleh nggak ngobrol? Boleh. Tapi kalau sudah Allahu Akbar haram. Ya, kita jangan ngobrol dengan tetangga. Ya. Nah, sebelum sholat halal makan. Ya, sebelum sholat halal minum. Tapi kalau sudah sholat haram, nggak boleh. Maka jangan sekali-kali kita sedang sholat ngemut permen. Banyakan ya. Kenapa? Saya agak mual nih gitu kan ya. Akhirnya lagi sholat ngemut permen. Nggak boleh. Ini termasuk makan. Nah, maka disebut takbiratul ihram. Ya. Dan ucapan takbir ini hukumnya wajib. Ya, ini termasuk wajibatus sholah. Ya, wajibatus sholah. Kewajiban di dalam sholat yaitu takbir intikal. Dasarnya wajib. Ya, satu, karena Nabi SAW bersabda, "Idza kabbarol imamu fakabbiru." Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Ya, maka bertakbirlah kalian. Nah, ini adalah fakabiru di sini termasuk takbiratul ihram, juga termasuk takbir intikal. Ya, ini alasan pertama, maka wajib. Alasan kedua, muwadobatun salam alaihi fi kulli sholatihi fardhan wa naflan.
Kedua, ya, Nabi SAW selalu membaca takbir, ya, baik dalam sholat fardu ataupun dalam sholat sunnah. Jadi tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pernah tidak baca takbir, gak ada. Jadi muwadhafatul salam, Nabi selalu, ya, selalu mengucapkan takbir. Lagi, ya, pada sholat wajib ataupun sholat sunnah. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, maka ini adalah alasan kedua. Alasan ketiga, ana takbirun syiarul intiqal min ruknin ila akhar. Li'anna af'alas shalah hayat. Fala budda min syiarin yadullu 'alal intiqal min hay'ah ila hay'ah. Yang ketiga, jadi takbir ini termasuk adalah syiarul intiqal. Syiar untuk perpindahan, ya, dari satu rukun tadi ke rukun yang lain. Karena kan sholat ini ada hayat, ada hayatnya apa? Ada berdiri, ada ruku, ada tidak, ada sujud, ada duduk. Nah, perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain itu adalah, ya, nah, ditandainya dengan takbir, ya, dengan takbir. Nah, ini adalah, ya, takbiratul ihram dan takbir intiqal. Jadi Allahu Akbar, ya, semuanya. Kemudian al hadis dalilun ala masruyati qauli sami Allahu liman hamidah hina rabu minaruku wa hada fi haqqil imam wal munfarid wa amal ma'mum fa innahu yaqul rabbana walakal ham. Perhatikan, ucapan sami Allahu liman hamidah ini disyariatkan dibaca, ya, oleh imam dan oleh orang yang sholat sendirian. Sekali lagi, jadi imam dan orang yang sholat sendirian adalah membaca sami Allahu liman hamidah. Adapun kalau makmum tidak disyariatkan membaca sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau makmum membacanya Rabbana lakal ham atau tadi Allahumma. Kenapa? Dasarnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah qol idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, ucapkan oleh kalian Allahumma rabbana lakal ham. Tuh, ya, Allahumma rabbana lakal ham. Nah, adapun kan, ya, udah jelas ya, Pak, ya. Jadi kalau makmum tidak sami Allahu liman hamidah. Walaupun kadang-kadang saya suka ngedengar itu. Begitu imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum juga sami Allahu liman hamidah. Nah, ini keliru, iwan fillah, ya. Karena sudah jelas Nabi menyuruh kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, ucapkan oleh kalian Allahumma rabbana lakal ham. Kemudian al hadis dalilun ala masruyati qauli rabbana walakal ham ba'dal qiyam minaruku wa hada fi haqqil imam wal munfarid ilal makmum payaquluha hina rafi minaruku badalan an sami Allahu liman hamidah. Nah, iwan fillah, nah, Rabbana walakal ham ini juga disyariatkan dibaca, ya, oleh imam, oleh orang munfarid, ya. Nah, kalau makmum udah jelas kan, begitu bangkit Rabbana lakal ham. Berarti begini kesimpulannya, kalau sami Allahu liman hamidah hanya dibaca oleh imam dan oleh orang yang sholat sendirian, tapi kalau Rabbana walakal ham dibaca oleh imam, dibaca oleh orang yang sholat sendirian, begitu juga makmum. Paham, ya? Ini jelas, ya, ucapan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal ham. Bisa dipahami? Nah, kemudian apa yang dibaca setelah kita bangkit dari ruku? Ya, setelah kita bangkit dari ruku.
Nah, setelah kita baca tadi Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Nah, jangan sampai di situ berhenti. Ada bacaannya. Apa bacaannya? Dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an. Qal, dia berkata, kana Rasulullah sallam idza rafa'a rasahu min ruku'i qal. Apabila Nabi sallam sudah mengangkat kepalanya dari ruku, tadi ya beliau mengucapkan ya setelah sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal ham mil as-samawati wa mil al-ar wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du ahlas sana'i wal majid ahaqqu maqalal abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Udah pada hafal belum? Kepanjangan memang nabinya nyotoinnya begini. Ya, kenapa kepanjangan? Karena belum hafal. Kalau sudah hafal mah biasa. Nah, tapi kalau makmum saya gak pernah baca ini. Kenapa? Karena mau baca ini imamnya keburu apa? Keburu sujud. Ya kan? Nah, kalau ini cuma kalau kita sholat sendiri atau kita jadi imam, ya, ulang lagi. Jadi setelah Allahumma rabbana lakal ham, lanjutkan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du ahlas sana'i wal majid ahaqqu maqalal abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u zal jadi minkal jadd. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim nomor 477. Ya, hadisnya dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 477. Oh, ya. Lanjutkan ya. Kalau biasanya sampai mana, Pak? Hah? Sampai min syai'im ba'du. Gak apa-apa, itu minimal sampai situ. Ya. Sampai min syai'im ba'du. Kenapa? Emang boleh? Boleh. Karena ada hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib, nah itu sampai min syai'im ba'du. Ya. Nah, tapi kalau kita lebih lengkap, lebih sempurna semuanya, itu lebih bagus, ya. Tapi kalau seandainya kita hanya sampai min syai'im ba'du, gak apa-apa, karena ini hadis dari Ali, hadis masih riwayat Muslim juga, ya, itu yaitu sampai min syai'im ba'du, itu ya. Atau ada lagi setelah min syai'im ba'du itu ditambah lagi dengan doa, ini masih hadisnya dari Ali, Allahumma tohirni bisalji wal ma'i wal barod. Itu ya. Ya Allah, bersihkan aku bisalji wal ma'i wal barod. Itu. Nah, ini bisa dilihat ya dalam sifat salat Nabi. Jadi hadis ini berarti Iwan Billah, hadis ini menjelaskan dalilun ala masruyat hadza dzikr ba'da raf'i min ruku lil imam wal munfarid wal makmum. Jadi doa yang tadi Pak ya, mil as samawati dan seterusnya, ini adalah disyariatkan dibaca ya oleh imam, oleh makmum dan oleh orang yang sholat sendirian. Ya. Nah, baik dalam sholat fardu ataupun dalam sholat sunnah, ya, tidak ada perbedaan. Ya, jadi sama. Nah, kemudian al-a'da'u allati yusjadu 'alaiha. Nah, sekarang ingin menjelaskan anggota sujud. Nah, ini kenapa? Nah, ini masih banyak Pak sujud, cuma yang nempel cuma dahi doang, tapi hidungnya tidak nempel. Banyak itu.
Nah, di sini Iwan Villa ya akan saya jelaskan. Jadi hidung itu harus nempel walaupun hidungnya pesek. Ya, kecuali kalau orang hidungnya nggak ada. Ya, hidung. Kenapa? Karena dalam hadis dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah umirtu an asjuda ila sab'ati a'dumin. Ya, bahwa aku diperintah sujud dengan 7 tulang. Nah, apa 7 tulang? Alal jabah. Nah, pertama dahi. Dan beliau isyarah dengan hidungnya. Nah, dahi begini. Ya, isyarah. Wal yadain. Nah, 2 ini ya, ini. Rukbatain, lutut. Wa atrafil qadamain. Nah, dan telapak ujung jari ya, ujung jari kedua kaki. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 812, riwayat Muslim ada 2 di Muslim, nomor 230 dan nomor 490. Nah, jadi ya diperintah untuk sujud itu dengan 7 tulang. Nah, tadi alal jabahah pertama yaitu ya dahi, ini. Dan isyarah dengan apa? Dengan hidung ya, dengan hidung. Nah, kemudian wal yadain maksudnya kafain ya. Yadain itu bukan tangan, tapi yang dimaksud telapak tangan. Ya, wal yadain itu ail kafain. Kemudian terus langsung ya, ini kita langsung ke kandungannya. Al hadis dalilun ala wujubi sujud ala hadhil a'dha as-sab'ah. Jadi hadis ini menunjukkan wajib ya sujud ya dengan 7 tulang tadi. Ya, 7 tulang. Yaitu dahi yang diikuti dengan hidung, kemudian tadi ya 2 telapak tangan, 2 lutut dan atrofil qadamain. Nah, ini karena di sini jelas umirna, diperintah. Nah, kemudian kecuali ya kalau orang banyak wa yustasna min dalik man ajaja anis sujud bi badil aqda kaida yadai aw anfihi wa nawi dalik fa innahu yasjudu ala baqiyatil aqda. Nah, banyak orang tangannya cuma 1. Nah, itu bagaimana? Ya, itu mah tidak mesti harus bikin tangan palsu. Ya. Nah, kalau kita bisa tangan dua-duanya, atau mungkin tangannya dua-duanya ada, tapi yang satu ini kena stroke. Banyak gak berfungsi, susah diinikan. Nah, itu berarti ada udur namanya. Kalau tidak ada udur, ya kita harus 7 tulang. Kalau ada udur, ya sebisanya saja. Karena fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Ya, mampunya kita, ya sampai di mana, itulah yang harus kita lakukan. Kemudian hadis ini juga dalal hadis bimafhumihi anau la yajuz lil musalli ayarpa'a udwan min a'dha'ihi hala sujudihi. Nah, jadi tidak boleh kalau kita sedang sholat Pak, ada salah satu anggota sujud tadi diangkat. Ya, ada Pak. Umpamanya kita sujud Pak, yang sujud itu tangan sebelah, yang sebelahnya apa? Dipakai menggaruk. Karena gatal gituan ya. Jadi sujudnya kita dengan 1 tangan, 1 menggaruk aja begini. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nah, kadang-kadang yang sering itu kaki. Ada orang yang sujudnya itu bukan begini, tapi kaki yang 1 tuh dapat numpang Pak di kaki yang satunya. Ya. Nah, itu nggak boleh, Iwan Villa. Ini berarti nanti sholatnya jadi tidak sah. Karena ini rukun sujud ini ya. Nah, jadi tidak boleh ya. Jadi salah satu anggota sujud tadi diangkat, artinya tidak nempel di tempat sujud. Ya, seperti tadi tangan atau kaki atau hidung ya, dan yang lainnya. Nah, sehingga fa'in fa'ala lam yasiha sujuduhu. Nah, kalau ada salah satu anggota sujud tadi tidak nempel ke tempat sujud karena diangkat, lam yasiha sujuduhu, maka sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah karena sujud termasuk rukun sholat. Ya, nih.
Adapun ya hadis yang menjelaskan ini Pak hidung ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Imam Hakim ya, bahwa Nabi SAW bersabda, la solata liman lam yamussa anfuhul ardo. Tidak ada solat bagi orang yang hidungnya tidak mengenai tempat sujud, maksudnya tidak menyentuh ke lantai, itu tidak sah solatnya. Paham Pak ya? Nah kalau orang-orang barat atau mungkin orang yang hidungnya apa panjang-panjang itu mau pasti nempel Pak. Nah orang-orang kita ini ya jangan sampai yang nempel cuma dahinya saja ya, perhatikan di sini. Kemudian nah sekarang adalah apakah ya, nah ini harus dibuka seperti ini nih ya, atau bolehkah dahinya ketutup? Nah, ada yang sujud begini kan? Ya. Bagaimana? Dhahirul hadis anau la yajibu 'alal musalli kasbu syai'in min hadhil a'dha. Ya law kana masturan bal yasjudu 'alal udwi walau masatir kasarabi rijlain ya awil yadain aw ma yalbasu bisyita gitu ali ra'si wal jabah wa nahwi dalik li amrain. Nah, kalau kita melihat dohir hadis, orang yang sholat tidak wajib membuka sesuatu dari anggota sujud tadi. Nah, kalau ini tidak ada kewajiban harus terbuka begini, atau tangan banyakan harus terbuka, begitu juga kaki harus terbuka, tidak ada. Bal yasjudu alal udwi walau ma'asatir. Sujudlah walaupun ada penutupnya. Ya, walaupun ada penutupnya. Nah, contohnya banyakan ya kita pakai kaos kaki ya atau pakai sarung tangan. Ini kan otomatis tertutup. Ya, atau gitu ya, kita banyak memakai penutup kepala banyakannya. Nah, kalau kita biasa peci. Nah, kenapa? Karena kan ada orang kan katanya tidak sah kalau begini. Nah, ini hewan pila. Jadi boleh. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, anna musama sujud yasulu biwadil aqda alal ardi duna kasbiha. Karena ya yang dimaksud dengan sujud ini, dan ya ini sudah tercapai, sudah termasuk sujud biwadil aqda alal ardi. Ya, yaitu meletakkan anggota tubuh ke tanah atau ke tempat sujud ini. Ini sudah disebut sujud walaupun ada penghalang. Ya. Yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq, ya, kanal kaum yasjuduna alal amamah wal qalas wa yadahu bi kammihi. No. Bahkan dulu iwan filah dalam hadis yang diriwayatkan ya, nah oleh Imam Abdul Rajak, Imam Ibnu Saibah dan lain-lain, bahwa dulu yaitu kaum-kaum itu sujud yaitu alal amamah, yaitu sorban ya, alal amamah itu dia pakai sorban. Nah, tetapi ininya itu tidak langsung ke ini, tapi terhalang dengan sorban. Begitu juga kolan sewi artinya apa? Peci, ya peci kan itu. Nah, wayadahu fi kamihi, bahkan ada juga tangannya itu Pak, karena bajunya begini nih Pak. Nah ya, bajunya itu panjang, jadi ketika sujud itu jadi ketutup begini. Otomatis ini tidak nempel karena terhalang. Paham? Nah, kalau kita lihat di sini jelas ya, jadi tidak ada kewajiban bahwa anggota sujud ini tidak boleh ada penghalang, harus langsung ke tempat sujud, tidak ada. Paham ya? Jadi boleh nah kita sujud walaupun nah ya dahi kita tertutup seperti ini. Ya, silik ya. Ama sujud, nah ama sujudul musalli ala ha'il min ghairi a'dha'i sujud fala yahlu. Nah, perhatikan. Ya. Adapun kalau orang yang sholat sujud penghalang. Nah, penghalangnya itu min ghairi a'dha'i sujud. Itu tidak lepas dari 31. Imma ayakuna munfasilan.
Ya. Nah, kalau penghalangnya itu munfasil, artinya tidak terpakai, tidak nempel di tubuh kita. Ya, penghalangnya itu tidak nempel, tidak dipakai. Mana contohnya? Kasajadatin, seperti sajadah. Sajadah kan digelar, tidak nempel ke tubuh kita. Ya, bagaimana? Pala basabi, tidak mengapa kita sholat banyakkan pakai sajadah. Wala karohatafi, tidak dimakruhkan. Ya, tidak dimakruhkan, boleh kita sholat pakai sajadah. Nah, tapi nih, perhatikan ya. Lakin yustasna min dalik, tapi ada yang dikecualikan. Ayahu sojabat tahu bisain yasudu alaih. Kalau sajadahnya yang kecil, cuma hanya untuk ini doang, yang kayak sapu tangan. Ada yang kecil kan? Dok, kita sujud. Nah, di sini dijelaskan kalau hanya untuk dahi saja, sajadah yang kecil ini tidak boleh. Satu, menyerupai orang Syiah. Orang Syiah mereka sujud suka pakai tanah. Tanah itu ada khusus Pak, orang Syiah suka bawa itu. Kalau sujud itu digelar, lalu dia sujud dari tanah Karbala. Nah, kalau kita pakai sajadah kecil hanya untuk dahi saja, maka saya mengatakan ini tidak boleh, karena ini kita muwafiqatun li rafidah wa tasabuhan bi. Berarti kita sama dengan orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah, dan menyerupai mereka. Karena orang-orang Syiah mereka sujud adalah bagian dari tanah ini yang diambil dari Karbala itu. Ya. Jadi kalau Bapak mau pakai sajadah yang gede sekalian, ya. Nah, jangan cuma ya. Nah, itu kan ya. Gitu. Itu ya. Itu ya, yang gede sekalian. Nah, kenapa jangan cuma yang buat dahi kita saja, tanya ya. Kan ini termasuk adalah tasabuhan muwafiqan li rafidah wa tasabuhan bi. Ya. Kemudian tapi ya, saya buka lagi nih. Nah, tapi kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau masjid sudah ada karpetnya, katanya ya nih, tapi masih pakai sejadah, ini termasuk perbuatan berlebihan. Afwan jidan ini. Ya. Kenapa? Karena ini masjid itu kenapa masih pakai sejadah lagi? Apakah mengira karpet ini belum suci? Afwan ya, ini ulama yang bilang, bukan saya. Ya. Nah, gitu kan, itu tidak menyebutkan haram, enggak. Ya. Ya, paham. Kenapa? Ini saya walau bagaimanapun ya saya sampaikan, itu kan ya. Kenapa? Malah Rasulullah SAW, Iwan Villa, itu Rasul sholat itu malah, nah waktu habis hujan itu becek sampai nempel di, nah lumpurnya itu nempel di dahinya. Artinya Rasul itu adalah ya tidak pakai penghalang. Nah, apalagi ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, apalagi masjid sudah pakai karpet yang begitu bersih, lebih empuk lagi karpetnya. Ya. Nah, kita masih didobel lagi. Kenapa? Ini li ghairi hajat, kata beliau. Karena ini tidak ada hajat. Kecuali kalau tempatnya mungkin kotor atau apa, pakai sejadah, berarti itu ada hajat namanya. Ada keperluan. Ya, supaya ini. Tapi kalau masih masjid seperti ini sudah bersih begini, Pak, nah maka kata Syekh ini termasuk perbuatan berlebihan. Afwan ya. Nah, jangan merasa tersinggung, Pak. Ya gitu. Ya, hanya besoknya gak sholat lagi gitu kan itu. Ya, jangan. Kenapa? Karena keilmuan walau bagaimanapun harus saya sampaikan. Ya.
Nah, kalau nanti banyak bapak tetap ini, ya itu mah urusan bapak ya, kan gitu. Nah, tapi tidak menyebutkan sholatnya batal, enggak pak, enggak, tenang saja. Itu kan ya. Nah, itu satu ya, itu yang apa? Yang terpisah. Jadi yang tadi yang tidak mengapa kalau kita pakai sejadah, kan ya. Tapi ada tapi lagi. Ada uraiannya. Kalau sejadahnya di situ ada gambar hewan, ada gambar makhluk yang bernyawa, tidak boleh. Ya, mungkin bapak beli sejadah ada gambar burungnya, banyakannya ada gambar makhluk yang bernyawa, itu juga harus dihindari. Ya, harus dihindari. Atau mungkin gambar-gambar yang akhirnya ketika kita sholat mengganggu kehusuan. Ketika lagi sholat, apalagi imam bacanya panjang, akhirnya apa? Kita memperhatikan itu, bah. Ya, wih, ini gambar lucu banget, banyak kan? Atau gambar masjid yang lebih mewah. Ini masjid di mana? Kapan? Baitulsalam masjidnya kayak begini. Nah, kan jadi akhirnya terganggu kehusuannya. Kalau tidak mengganggu tidak jadi masalah. Tapi kalau yang ada gambar hewan yang bernyawa itu harus dihindari. Nah, kemudian bagaimana kalau yang mutasil, yang nyambung? Contohnya kita pakai sorban, Mbak ya. Pakai sorban kadang-kadang kan panjang tuh sorban. Kemudian akhirnya ujung sorbannya dipakai apa? Dipakai sujud. Nah, bagaimana? Wa in kana laha ilmu tasilan, kalau pakaiannya di penghalangnya itu nyambung, artinya dipakai oleh orang yang sholat, ya, kal saubihi, seperti bajunya, baju gamisnya mungkin kan lebar, ya, torpi amamatihi, atau ujung sorbannya, torpi gitu irasihi, atau ujung penutup kepalanya. Ada orang pakai sholat kan pakai ini, ada ujungnya. Nah, kemudian dipakai sujud. Nah, kalau begitu fahada yukrahu sujud alaih, ini hukumnya makruh. Ya, nah kalau bapak ini pakai sorban gitu, Pak ya. Nah, langsung begitu kita mau sujud, sorban bapak digelar, akhirnya bapak sujud. Ya, sujud di sorban yang kita pakai. Nah, kayak Pak Ketut pajakan ya, bawa sorban, lalu ujungnya digelar, kemudian sujud. Nah, ini hukumnya makruh. Kecuali kalau ada hajat. Mana hajatnya? Kasidati harin, umpamanya ubinnya panas, Pak. Wah, itu kan gak mungkin ya ubinnya, apalagi pernah nggak sholat di Masjidil Haram yang paling atas? Pernah? Ya, saya juga pernah di atas tuh. Wih, panasnya itu. Ya, paling atas, Pak. Itu kan ya. Karena sudah penuh hanya kita ke atas. Nah, itu waduh nempel ini itu, Pak. Nah, itu berarti ada hajat. Kalau kondisi sangat panas gak apa-apa. Ya, kita pakai ini, ya pakai sorban yang kita pakai boleh karena ada hajat. Ya, ataupun mungkin hajat yang lain. Ya, kenapa? Karena dulu pun ya ini para sahabat ma'ana salam payadau ahaduma torpas saub, ya min sidatil har. Karena dulu para sahabat ya saking panasnya ketika mereka sujud itu, apalagi zaman sahabat kan sering sujud, itu ujung baju-bajunya itu digelar, Pak. Ya, akhirnya mereka sujud ya pakai, nah penghalangnya adalah ujung bajunya. Nah, ini adalah diperbolehkan karena apa? Karena dalam kondisi sangat panas. Itu berarti ada hajat. Paham ya? Ada hajat. Udah. Nah, sudah habis ya waktunya ya. Nah, kemudian mungkin sedikit lagi. Juga hadis ini menunjukkan, Pak, ankapi saubihi indah sujud wadalika biair pahu min asfal awya. Nah, juga tidak boleh, Pak, menggulung pakaian, menggulung celana. Ya, disebutnya kapus saubihi. Jangan bapak sholat celananya digulung, ya, atau bajunya digulung kayak mau ngajak berantem. Nah, ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ya. Nah, sampai di sini dulu ya. Nah, baru sampai nomor hadis 297.
Ada pertanyaan silakan. Ya, sini dulu. Pertanyaan saya untuk sujud yang tadi disampaikan untuk jika ataupun itu senden, bagaimana kalau yang tangannya tidak rata? Sehingga bagaimana kalau sujud itu kepala dengan hidung itu tidak kena lantai karena lantainya itu tidak rata? Seperti pembangunan masjid yang baru dan lain-lain itu kan belum selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada ya memang. Pas kita sujud, nah ini pas dahi di tempat yang agak tinggi. Karena masih apa namanya? Tadi belum rata. Kalau bahasa Sunda mah renyul gitu ya. Nah, ya bergelombang. Pas hidungnya bagian legoknya, Pak. Ya. Nah, pas hidung dalam. Ya, ini ada udur kalau begini. Ya, ada udur lah basah. Nah, kalau memang seperti itu, tapi kalau kita bisa geser ke depan sehingga hidungnya nempel juga, nah lakukan, atau mungkin agak mundur dikit, ya. Nah, tapi kalau ini banyak maju kena mundur kena gitu kan ya. Nah, ya gak apa-apa, berarti itu adalah ada udur namanya. Ya, siapa lagi? Ya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan ini masalah sujud sama rukuk, Pak Ustaz, bacaannya mana yang lebih baik daripada subhanallahumma rabbana wa bihamdika atau subhanallah wa bihamdihi? Yang lebih baik itu mana, Pak Ustaz? Iya. Kalau dalam sujud itu Bapak ya. Nah, kalau Imam Ahmad ya, kalau baca subhana rabbiyal azim pada saat ruku, subhana rabbiyal a'la pada saat sujud, itu termasuk adalah perkara yang wajib. Tapi kalau mau ditambah dengan perkara-perkara yang sunnahnya, banyak Pak, doa dalam ruku atau doa dalam sujud. Di antaranya kalau ruku itu Allahumma laka roka'tu walaka ya aslamtu, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita baca itu subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, juga silakan. Atau subhana rabbi subhana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal udma, silakan. Nah, jadi kalau kita tapi kalau Imam Syafi'i itu semuanya sunnah. Ya, Imam Syafi'i itu atau jumhur ulama sunnah, baik subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, atau tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita mana yang lebih utama? Nah ya, nah kalau yang lebih utama itu Pak ya, nah kita adalah tanawu. Tanawu itu kadang-kadang ya kita sujud ketika ruku, mungkin rokaat pertama bacanya ini, nanti ruku pada rokaat kedua bacanya ini, ruku pada rokaat ketiga lain lagi. Itu adalah lebih utama. Artinya apa yang dicontohkan oleh Nabi ya pada saat ruku, nah itu kita adalah baca. Jadi jangan dari dulu hanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim saja. Kita gak hafal yang namanya Allahumma laka rokatu walaka aslamtu wabika amantu ya wa sa'alaka banyak sami ya wa basori wa muhi wa udmi wa asobi. Kadang-kadang kita baca itu, atau subhanakallahumma rabbana tadi sudah jelas, atau tadi yang pendek subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Hafal ini, subuhun kudusun ya Rabbuna wa rabbil malaikati waruh, atau apa? Subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal udmah. Silakan ya. Jadi dikit-dikitnya adalah ini. Cuma kalau Bapak yang lebih utama, kalau milih salah satunya, tentu adalah subhana rabbiyal azim pada saat ruku, subhana rabbiyal a'la pada saat sujud. Kenapa ini yang lebih utama? Karena ini adalah berkumpul perintah Allah dan perintah Rasul. Ya, perintah Allahnya tadi kan fasabbih bismi rabbikal azim
Itu. Kemudian perintah Rasulnya ij'aluha fi ruku'ikum. Begitu Pak ya. Jadi kalau kita mau bertanya mana yang lebih utama, nah yang lebih utama bacanya subhana rabbiyal a'la pada saat ruku, ya subhana rabbiyal azim pada saat sujud. Pakai terbalik. Ya, subhana rabbiyal azim pada saat ruku, subhana rabbiyal a'la pada saat sujud. Apakah pakai wa bihamdihi apa enggak? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi boleh. Dua-duanya hadisnya sahih. Ya, mau sampai subhana rabbiyal a'la saja silahkan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi silahkan. Jangan berantem gara-gara wa bihamdihi. Ya. Nah itu boleh. Gitu ya, silakan. Itu, begitu Pak. Udah jam berapa? Udah siang nih. Ustaz, cukup. Ya. Sudah cukup katanya Pak. Tadi dikatakan semua barang yang melekat di tubuh kita ya, itu kalau misalnya kayak sorban tadi itu hukumnya makruh kalau buat ini. Termasuk ini kan begitu. Ya. Kan kadang begini, kan yang tidak melekat nih berarti makruh kalau menurut saya. Jadi makanya saya kalau salah saya gini nih. Ya. Kalau yang pakai masker bagaimana? Dia melekat itu. Ya. Kalau yang dimaksud dimakruhkan itu adalah atrof. Atrof itu ujungnya, Pak. Ya, ujung. Sorban kan ada ujungnya. Nah, kita langsung digelar ujungnya. Kalau ini kan nggak ada ujungnya, Pak. Kalau peci, Pak. Paham nggak? Ya, yang makruh itu adalah sujud di ujung sorban atau di ujung baju. Ya, nah ada baju ada ujungnya, jaket digelar begini. Nah, itu yang makruh. Kalau peci nggak ada ujungnya. Enggak, masalah tadi Ustaz mengatakan yang barang yang melekat. Iya, yang melekat di ujung kita, di tempat di pakaian kita yang ada ujungnya, atrofnya itu yang dimakruhkan. Pakai masker gimana? Pakai masker hukumnya makruh. Sujud pakai masker. Ya mau sujud mau enggak sujud, pokoknya sholat memakai masker itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena akan merubah juga katanya tentang mahorijul huruf. Itu ada dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kecuali kalau ada udzur. Nah, seperti sakit ya. Nah, mungkin nanti khawatir bisa kalau ada hal seperti kemarin zaman Covid banyakannya itu ada udzur. Kalau tidak ada udzur itu hukumnya makruh. Kalau ada udzur gak apa-apa. Saya dikatakan waktu sujud, Ustaz, waktu sujud kan melekat di dua. Yang ini gatel nih. Tadi gatel kan berarti nggak sah. Boleh asal mengalami. Kalau yang nggak sah itu, kalau yang nempel cuma sebelah. Tapi kalau kita mengalami dua-duanya nempel dulu, kemudian ada yang gatal dan garuk, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak sah itu, begitu kita sujud yang nempel cuma sebelah, yang kiri tidak ikutan, nggak ikut nempel karena menggaruk langsung, nah itu yang tidak sah. Tapi kalau kita pas, nah begini, pas lagi sujud ada yang gatal, nah satu diangkat, nggak apa-apa, karena mengalami dua-duanya mengalami sujud. Paham ya? Oke, wabilah sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.